Nanti kalau Allah itu marah lu ya. Suaminya tadi pas disebutin, ini karena ilmu suaminya itu, dia berkaca-kaca, nggak tega. Iya emang nggak tega lah. Yang suaminya aja tahu istrinya cantik, sayang satu, ngomelan kan gitu ya. Ya sudah, saya akan bantu lebih enakan lagi Mbak Fiarina, saya akan bantu doa. Tapi benar sayangi suami karena Allah, ya, karena Allah. Jadi jangan sayangi suami karena fisiknya. Ya, ya sudah saya bantu doa ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema kita saat ini bagus, rahasia tahajud. Yang rahasia apa ya? Kalau rahasia itu biasanya sesuatu yang nggak orang tahu. Iya. Ya sebenarnya banyak sekali dari saudara-saudara kita, termasuk kita yang hadir di sini. Sering mendengar kalau kamu itu pengen punya anak, tahajud, kamu nanti akan dikabulkan. Gitu ya Bu? Kalau nggak punya rezeki tahajud, nanti Allah akan berikan rezeki banyak. Kan gitu ya? Apakah itu rahasia tahajud? Bukan. Ternyata tahajud itu sholat yang diperuntukkan untuk menambah ibadah. Itu kuncinya di situ. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan nafsu kita. Jadi jangan sholat itu wajib maupun sunnah kita pergunakan untuk memenuhi nafsu kita. Duniawi? Iya duniawi jelas, nafsu duniawi lah yang jelas ya. Nafsu duniawi, ingin punya anak tahajud aja. Padahal ingin punya anak itu banyak nanti kasusnya. Umpamanya dicek di lab, umpamanya spermanya gak bagus, indung telurnya kurang bagus. Kemudian sel telurnya itu gak mau berkembang seperti spermanya itu. Spermanya lemah, jumlahnya kurang dan sebagainya, nggak pernah ngebut, kalau jalan muter-muter itu beda-beda memang benar. Itu dokter insya Allah paham. Nah, bukan berarti tahajud itu untuk menjadikan spermanya lempeng, kencang dan sebagainya. Enggak seperti itu. Enggak. Ya. Ibu kenapa ketawa? Lempeng kencang itu maksudnya jalannya Bu. Iya. Ibu saya udah serius-serius begini mah. Iya, jadi intinya adalah begini. Banyak dari saudara-saudara kita pasti akan cerita seperti itu. Iya. Ya. Kalau berdoa dalam tahajud boleh. Tapi tahajudnya peruntukan untuk iya, apa? Jangan. Jadi niat pertama itu jangan tahajud itu menjadi keinginan nafsu kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jangan. Tahajud itu dipergunakan untuk menambah ibadah. Jadi untuk kalau memang mau menginginkan sesuatu berdoa itu hubungannya dengan amal soleh. Nah tahajud itu untuk menambah ibadah itu adalah jalankan atau kerjakan tahajud itu sebelum memang kita punya keinginan banyak. Jadi umpamanya ibu-ibu nih memang nggak ada persoalan, tahajudlah di situ. Iya. Nggak usah tahajud di situ mohon. Karena umpamanya kita melihat tahajud yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu tidak minta yang aneh-aneh. Salah satu firman itu cerita gampang sekali. Wabil asarihum yastaghfirun. Ya, artinya di penghujung malam mereka mohon ampun. Penghujung malam ini berhubungan dengan sholat sunnah tahajud. Ya, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala mohon ampun. Nah berarti doa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kita yang muslim. Doa setelah tahajud cuma istighfar. Hanya itu. Jadi bukan terus disesali. Boleh sih doa seperti itu, boleh. Ini kan anjuran Allah. Milih mana? Anjuran teman-teman kita atau anjuran Allah? Allah. Nah gitu, tapi kenyataannya memang dari kemarin juga masih pengen ini, itu. Bener ya? Tapi saya ceritakan, haruslah anjuran Allah. Hanya disuruh mohon ampun. Walaupun ini mulut sama otak itu pengen... Aku udah mau ini, enggak usah, tenang aja. Ikhlaskan mengikuti anjuran Allah Ta'ala. Kalau habis tahajud cukup istighfar. Betul. Cukup itu aja, udah. Nanti Allah yang menata. Menata itu apa namanya? Menata ya. Menata rezeki itu ditata. Ya. Allah yang menata rezeki kita, bukan kita menyuruh Allah agar nafsu kita dikabulkan. Nah inilah manusia muslim. Ya, manusia muslim. Karena kebanyakan Allah itu dipikir pembantu apa ya? Betul nggak? Mau ini tahajud, minta ini pakai ayat ini pakai. Loh, jangan. Istighfar, ngikutin cara-cara Allah, ngikutin cara Rasul yang benar.
Jangan ngikutin omongan orang lain yang nggak ada dasar dalilnya. Betul. Nggak usah, malah salah nanti kita. Lurus saja. Nanti insya Allah pasti akan bertemu dengan yang kita inginkan. Insya Allah kalau itu bisa menjadi kuatnya iman. Kalau mau yang kita inginkan itu tidak bisa menjadi kuatnya iman, ya siap-siap wassalam saja. Iya nggak apa-apa. Keikhlasan dalam beribadah Keikhlasan. pun Nah, penting. bener. Jangan Harus sampai ikhlas. ibadah pas lagi perlunya doang. Nah, itu lagi tadi. susah baru tahajud, baru ibadah. Walaupun nggak salah loh ya, Iya. Tapi alangkah baiknya dilakukan sebelum ada persoalan. istiqomahnya itu Istiqomahnya secara itu, rutin. iya. Perlu ataupun tidak perlu lakukan. Lakukan karena Allah Ta'ala. Oke. Maunya semuanya kita bahas ya Ustadz ya. Tapi ada beberapa yang mirip kasusnya kita pilih salah satu. Ada lagi kalau di situ sudah itu ditulis kita pilih juga. Kalau yang pernah dibahas tidak kita bahas lagi. Seperti itu Ustadz ya. Insya Allah. Supaya menyeluruh tidak ada pengulangan dan pengulangan. Begitu. Betul. Oke, mau lanjutkan lagi tentang rahasia tahajud Ustadz. Iya. Tentang keikhlasan beribadah. Tidak hanya tahajud saja. Iya. Itu sangat penting harus dijaga di hati kita ya. Iya, memang itu kebanyakan kan kita itu hanya dimotivasi dengan tahajud biar kamu begini, tahajud biar kamu begini, tahajud biar kamu begini. Jadi bukan persoalan itu, kuncinya itu sebenarnya kan doa ini bagaimana dikabulkan Allah. Sebenarnya kuncinya kan di situ, betul ya Bu? Iya. Doa dikabulkan Allah itu namanya salah satunya ud'uni astajib lakum, tapi itu berhenti di situ. Mohon atau mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ya. Benar sih Allah memberikan statement seperti itu, tapi dikabulkannya ini kalau menurut saya ini belum tentu itu di dunia. Jadi di akhirat. Ya. Secara waktu tidak selalu kabulkan saat itu juga. Enggak. Di waktu yang tepat, bisa waktu yang tepat di dunia beberapa tahun kemudian. Bisa. Atau bahkan di akhirat kelak. Nah, kalau Allah itu menceritakan mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ini statement Allah. Kalau Allah berstatement seperti ini rata-rata di akhirat. Rata-rata di akhirat dikabulkannya. Nah, kalau umpamanya di dunia, di sini caranya. Jadi salah satu firman Allah Ta'ala diceritakan wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan aku akan kabulkan, aku Allah maksudnya ya. Allah itu akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah barulah ini ditelaah. Oh berarti Allah mengabulkan doa ini harus beriman dan juga beramal soleh. Nah kalau ini bisa aja sebagiannya yang diinginkan oleh orang ini bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala tergantung amal soleh. Kalau seseorang amal solehnya itu besar, rata-rata biasanya sehari-hari, ini yang dari Allah ya, sehari-hari dia mengerjakan amal soleh. Dia mengerjakan, umpamanya melakukan sesuatu, basmalah sebelumnya, selesai hamdalah, seperti itu sehari-hari ya. Dia melakukan ibadah tahajud, niatnya tidak ada untuk menomorsatukan nafsunya, tetapi memang untuk lillahi ta'ala. Ya. Dia duha juga tidak menomorsatukan agar proyeknya berhasil, agar ini berhasil. Enggak, dia itu duha memang ngerti kalau dia duha itu akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Lakukan itu karena Allah Ta'ala. Betul. Jadi sudah nggak usah aneh-aneh. Nah disitulah amal soleh itu terbentuk. Amal soleh itu yaitu suatu perbuatan yang diawali dengan basmalah. Kalau selesai hamdalah semuanya dikerjakan untuk mencari ridha Allah. Nah, baru itu amal soleh. Sebetulnya ibadah tuh sesimpel itu ya. Simple walaupun Tapi sulit. kadang-kadang Walaupun sulit ya. Maksudnya kadang-kadang manusia yang menambahkan embel-embel Iya. akhirnya jadi ribet sendiri, betul ya? Iya karena itu kan nafsunya. Jadi umpamanya begini nih contoh loh ini ya. Umpamanya ini Mas Irfan nih ya. Umpamanya ngasih tahu nih tahajud kemudian baca ini sekian kali. Saya coba. Saya baca sekian kali seminggu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seminggu dikabulkan ya. Itu insya Allah biasanya saya karena sudah dikabulkan, ini nih namanya hati, pasti sombong. Nih aku baca ini habis tahajud, ini dikabulkan sama Allah Ta'ala. Padahal Allah mengabulkan ini belum tentu itu ujian. Tetapi itu istijrot, itu lebih mengerikan itu. Disungkun cek orang Sunda mah. Disungkun, istijrot. Iya. Kalau bahasa Jawanya itu dilulu namanya. Iya. Jadi itu benar-benar itu nggak tahu kita. Taunya memang dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Kalau seseorang itu biasanya, kalau seseorang itu tipenya soleh atau solehah, pada waktu dia itu berdoa biasanya jarang langsung dikabulkan. Dia nunggu berbulan, bertahun-tahun. Baru itu dikasih oleh Allah Ta'ala. Pada waktu dikasih, dia tersenyum. Bukan hamdalah yang dia sebutkan biasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tipikal. Karena tahu bahwa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini ujian sebenarnya. Walaupun ini ujiannya nikmat. Nah, ini kebanyakan tidak pernah dibahas. Ya. Sehingga maunya, nih baca ini sekian kali, nanti dikabulkan. Emang Allah dia bilang dikabulkan, kan gitu ya? Iya. Kan sering ya gitu ya? Jaminan mutu banget. Jaminan mutu banget. Enggak. Ya. Oke. Terima kasih ya Ustadz ya. Iya. Mengingatkan kita kembali bahwa Saya juga apapun ingat juga lagi. harus karena Allah. Jangan embel-embel bla bla bla. Akhirnya pahalanya nggak didapat. Nah. Yang diharapkan juga nggak didapat. Iya benar. Kosong semua. Iya. Oke, kita akan membuka pertanyaan yang sudah hadir di sini. Silakan tunjuk tangan. Yang di belakang, Silakan. Ibu pada lemes semua. Ih, masa Iya. sih? Enggak, coba tepuk tangan. Siapa yang- Tuh, Ustaz nggak ada yang lemes. Semangat, semangat. Iya. Yang ini juga semangat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiarina dari Brebes. Bebas. Panggilannya Via. Rina panggilannya. Oh Rina. Via. Iya. Rina. Iya. Ini Pak Ustadz, saya kalau punya keluhan. Ini pinggang saya sakit. Agak deket dong nggak? Oh iya, Nah. pinggang saya sakit, ini paha juga sakit. Terus ini telapak kaki kadang kayak ditusuk-tusuk gitu Pak Ustadz. Udah gitu perut juga sakit, ini kadang kesini nyesek, kesini sakitnya muter-muter gitu. Oke. Terus Sakit muter-muter lah, kampanye apa kadang gimana? ini pindah-pindah gitu, Gantian. kadang kesini, kadang kesini, nggak jelas Sebentar, gitu. yang gantian itu yang dada dan perut saja atau juga pinggang, kaki dan sebagainya? Enggak, ini yang di sini. Oh yang bagian Atas. depan ini gantian. Tapi kalau tangan, pinggang, kaki itu kaki masih. yang seperti ditusuk-tusuk hanya telapak kaki saja atau Iya, semuanya juga? Kadang ya di ini lutut. Lutut juga seperti kadang tusuk-tusuk. sakit, iya. Pinggang? Pinggang pegel. Pegel banget. saja, Iya, oke. telapak. Ini paha juga. Pegel banget. Udah berapa lama itu? Udah setahun setengah. Berapa? Setahun setengah. Setahun setengah. Ini kayak perut, dada, sampai tenggorokan juga Iya, sakit? tenggorokan juga kadang kayak ada yang nggak tahu, yang ganjel. Apa. Ganjel gimana? Nggak tahu. Udah periksa THT atau gimana dokter? Enggak, kata dokter asam lambung gitu. Asam lambungnya asam lambung biasa, cuman ya kayak gitu. Udah gitu apa namanya? Pernah diruqyah juga 2 kali ruqyah. 2 kali. Kenapa diruqyah segala? Ya soalnya apa sih sakitnya kadang ada kadang nggak ada gitu. Takutnya ada sesuatu gitu? Iya, iya. Minta solusinya Pak Ustadz. Aduh. Mbak Rina, Pak Rina Brebes. Iya, iya. udah nikah belum? Udah, Udah nikah, udah punya putra? udah. Berapa? Satu. Mbak Rina usia berapa sih? 30. 30 anaknya? Baru 1. Berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kemudian sakitnya ini udah berapa tahun? Ini kalau yang di perut 1 tahun setengah. Kalau yang ini pinggang sama paha baru 6 bulan ke sini. Oh berarti perut dan dada dulu dan tenggorokan dulu, Iya, baru pinggang, paha dan kaki. Iya. Oke. Iya, di sini kalau yang di perut itu ada ilmu turunan ada, kemudian ada ilmu turunan nih di tubuh. Ada keluarganya yang orang pinter nggak? Ada bapak saya. Bapaknya pinter? Pinter apa? Matematika, fisika, biologi? Bisa gitu maksudnya? Iya. Oh gitu. Udah dicoba bapaknya ngobatin? Enggak sih bapak saya udah almarhum. Oh tapi dulu jelas pinter gitu ya, bisa Iya. ya? Ya di perutnya ada ilmu orang tua sebelum Mbak Rina ada. Kemudian yang saya lihat, saya amati, ini ada Mbak Rina sendiri ngamal-ngamalin ada. Baca-baca. Baca-baca. Paham maksud saya baca-baca? Iya. Ya pokoknya ngamal-ngamalin lah. Iya. Dulu disuruh ini baca ini biar begini, diamalin. Jadi menjadi bacaan setiap hari gitu. Paham ya? Mantra-mantra atau apa sih Ustaz? Kalau mantra nanti dukun dikira. Oh, iya. Kalau amalan kan kelihatan agak-agak Arab gitu loh maksudnya. Saya nggak bilang Islam loh ya, Arab. Kalau Arab itu kan bahasa boleh gitu loh. Ya. Bahasanya si Arab gitu. Tapi kalau mantra kan jelas
tujuannya kemana. Ya. Enggak, ini jelas ini. Kalau boleh saya katakan agak lebih spesifik, ini amalan ceritanya. Jadi amalan ini memang dia baca, Mbak Rina baca terus kayaknya. Nah, ini berantem, nggak cocok nih. Jadi yang di perut sama yang di, sebenarnya amalan itu kan mau masuk ke bawah. Organ dalam. Tapi ya ada ilmu di itu dia nggak mau. Jadi dia adanya nyesek di daerah sini. Itu kalau dilakukan terus nyesek lama-lama. Nggak bisa nafas dong. Bisa mati kalau nggak bisa napas, bisa mati. Ini sesaknya tuh gimana sampai Di sini ya nyesek. Iya. yang di leher, kalau di leher? Iya ini kadang kayak ada yang ganjel nggak tahu. Iya emang. Nah itu yang Nggak tahu ntar hilang sendiri. kadang hilang sendiri. Iya. Ya, bukan hilang, dia ngumpet aja. Dia ngumpet sebenarnya. Ya, nah itu ada. Kemudian ada juga yang di kaki kirinya nih. Kaki kiri sama kanan beda. Kaki kiri ini sering marah sama ini. Sama siapa sih? Suami. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ingin tanya aja sih. Sering Suaminya marah ada sama nggak siapa? sini? Ada. Mana suaminya? Takut dimarahin kali di belakang. Oh ada, Enggak sih. gak apa-apa situ aja bawa bayinya soalnya. Oh, Gak apa-apa iya. ya Mas ya situ aja. Sering marah sama siapa kira-kira? Kalau suami sih jarang sih. Marah sama suami jarang. Orang tua? Kalau sama anak ya kadang. suka Kalau kesel. anak enggak. Kalau suami nggak pernah marah? Maksudnya Mbak nggak pernah jengkel sama suami maksudnya? Iya kadang-kadang. Sama sekali gak pernah? Kadang ya kesel gitu. Iya, jadi ini kasus ini mirip-mirip kayak yang kemarin ini loh Mas Irfan. Jadi ilmu suaminya nyerang. Oh, Jadi iya, ilmunya suaminya ini kayaknya punya amalan juga. Nah, Gak apa-apa panggil aja. boleh silahkan. Ayo suaminya sini yuk. Silakan. Sini. Iya. Ini suaminya. Sayang banget nih suaminya. nih. Mas, Ya. boleh saya tanya ya? Saya Mbak Rina sering ngomelin Mas nggak sih? Ya sering sih. Katanya sih kadang-kadang. Menurut versi istrinya Saya sih, itu kalau ada orang bilang kadang-kadang itu saya maunya begini nih. Ya lu bohong, gua juga tahu gitu maksudnya. awalnya bahkan ngomong enggak. Enggak, pertama Terus juga kadang-kadang. terakhir Pasti- ya sering gitu. Pas dihadirkan korbannya, iya. Makanya ibu di belakang gini, jujur aja. Ibu di belakang. Berarti ibu Iya. juga sama. Sering dimarahin. Ya Masalah apa? ini masalah penyakitnya juga sih. Jadi- Jadi dia kan ya pengen lah kesini terus gitu. Cuman kan waktunya gitu loh. betul, terbatas. Iya. Terbatas. Kayaknya suka Apalagi jadi punya marah-marah anak- jadinya. Iya. Iya, mau turun. Ya duduk, ya jalan-jalan deh. Nah Apa-apa, jalan lepas dah aja, senang lepas sana. Main cari nenek. Ini banyak nenek-nenek nih, cari neneknya yang mana? Nenek angkat, Nenek angkat. minta uang jajan. Minta uang jajan sama sertifikat. Sertifikat lagi. Oke. Iya. Mas siapa namanya? Nur Iskandar. Nur Iskandar. Nggak pakai SQ ya. Mas Nur Iskandar, ini saya tanya jujur ya. Mas Nur punya amalan, punya ilmu. Nggak punya. Cuman ya waktu masih SMP ya amalan-amalan kayak gitulah. Iya. Ini sebenarnya salah satunya ilmunya dari Mas Nur ceritanya. Nah ini Mas Nur kan nggak tahu Iya. kalau ilmunya nyerang karena segini. Kan ini Mbak Rina kan sering ngomelin nih. Jadi ilmunya Mas Nur ini nyerang. Jadi Mas Nur emang nggak minta. Tapi cuma Mas Nur jujur aja diomelin terus tuh ya jengkel. Ya. Bener nggak sih? Iya betul. Wah jujur ini Mbak Rina. Kalau ini jujur beneran nih. Mau terus terang ngomong jengkel, aku dimarahin lagi tambah. Yang Nggak. masih bisa nahan sih emang. Kenapa? Masih bisa Nahan nggak marah nahan, gitu. nahan Tapi marah. di sini kan jengkel. Iya. Nah, Anaknya lihatnya gini, hei bapak, ketahuin bapaknya ya. ya Mas Nur saya tanya ya. Ini kondisinya lagi nggak enak kan kaki kirinya. Kiri ini ya khususnya ya. Mas Nur nanti kita rasakan. Mas Nur, maukah Mas Nur kalau istrinya ngomel, Mas Nur mau memaafkan istrinya semata-mata karena Allah Ta'ala? Mau? Mau. Memaafkan ikhlas
kekurangan istrinya kepada Allah Ta'ala mau? Mau. Lillahi Ta'ala ikhlas. Lillahi ta'ala. Jika ada ilmunya Mas Nurnya nyerang sama Mbak Rina, Mas Nur nggak ikhlas kalau ilmunya ini nyerang Mbak Rina, ikhlas nggak? Nggak ikhlas ya? Nggak ikhlas. Bener nggak ikhlas ya? Ikhlas. Oke, kalaupun bisa Mas Nur mau narik ilmu tersebut keluar dari tubuh Mbak Rina, kalau bisa umpamanya. Iya. Iya bisa. Kalau bisa Mas Kalau Nur. bisa ya pengen. Ya, pengen ya. Cuma caranya bisa gimana ya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Sudah. Mbak Rina coba saya mau tanya sekarang kakinya gimana? Berkurang nggak? Agak mendingan ya. Agak mendingan dikit. Nah, kita coba lagi. Iya. Mbak Rina, saya pingin Mbak Rina minta maaf sama Mas Nur. Ayo. Tenang dulu ya, pegang. Sabarlah. Nah, Tenang ya. Nanti minta maafnya gini. Manggilnya Mas, Pak, yang Beb. Bebeb. Manggilnya Pak. Bapak. Iya, ya, Biar sudah lah. anaknya ikut. Oh ya. Bilang nanti Pak, jika selama ini aku sebagai istrimu sering ngomelin Bapak. Nah jelas ya, sering ngomelin Bapak. Jika itu salah dan dosa di hadapan Allah, hari ini aku istrimu Fiarina binti sebutkan minta maaf sama Bapak lillahi ta'ala. Coba pegang tangan. pegang tangan. Pak, aku istrimu Fiarina. Jika selama aku jadi ini istrimu, jadi istrimu sering ngomel, sering marah. Jika itu dosa di hadapan Allah. Hari ini aku Fiarina binti almarhum Ridwan minta maaf lillahi ta'ala. Jawab Mas. Ya, saya maafkan. Ya, selama ini ya sering bikin istri marah. Ya, gitulah, maaf lah. Cium kuning ya. Ya, alhamdulillah. Aduh. Ya, coba sekarang kakinya lebih entengan lagi enggak? Iya. Hah? Agak. Lebih enak kan? Benteng lagi dari sebelumnya lagi. Iya. Lebih berkurang lagi. Iya. Paham nggak Bu? Makanya kalau amalan yang benar, jangan yang dikasih orang dikasih dijawab ini nggak tahu. Kalau ini nggak ada di siraman kolbu, nggak diizinkan oleh Allah Taala, nggak ngerti kalau ini ilmunya suami yang nyerang. Kalau orang lain ini mau dipijit, mau di ini nggak bisa, mau di apa itu yang di tadi tuh pakai R yang namanya R pertama kali ya nggak bisa, nggak ngerti ini. Tapi kalau di sini kelihatan, oh ini suaminya mana sana? Loh ini ilmu suaminya nyerang. Karena kalau suaminya sih ikhlas ya, ilmunya yang marah. Di luar kendali. Di luar kendali beliau. Ya. Ketika dilakukan permintaan maaf, diikhlaskan juga. Ya diikhlaskan. Kemudian ya ini, coba Mas Nur, coba saya ajak kali dia mau. Lihat kaki istri. Yang paling sakit yang sebelah mana Mbak? Tunjuk aja bilang. Yang kiri lah, yang kiri. Di situ, di sini, di daerah paha. Nah, Mas Nur lihat di pahanya pahanya istri. Terus ngomong, wahai ilmuku. Gitu. Wahai ilmuku, Jika kamu membikin kedoliman pada istriku pada istriku yang bernama, sebutkan namanya, Fiarina binti almarhum Ridwan, aku suami, sebutkan nama istri, Fiarina binti almarhum Ridwan, tidak ikhlas engkau menyerang istriku yang bernama Fiarina binti almarhum Bapak Rois Ridwan Rois. hari ini keluar kamu dari tubuh istriku, khususnya kakinya istriku. Kaki istriku. Lakukan karena Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sah. Ya sekarang gimana sekarang kakinya? Gimana? Agak mendingan. Berkurang lagi. Iya. Berkurang lagi ya? berkurang terus berkurang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makanya sayangi suami ganteng-ganteng diomelin. Nanti kalau Allah itu marah lu ya.
Suaminya tadi pas disebutin, ini karena ilmu suaminya itu, dia berkaca-kaca, nggak tega. Iya emang gak tega lah. Yang suaminya aja tahu istrinya cantik, sayang satu, ngomelan kan gitu ya. Ya sudah, saya akan bantu lebih enakan lagi Mbak Fiarina, saya akan bantu doa. Tapi benar sayangi suami karena Allah, ya, karena Allah. Jadi jangan sayangi suami karena fisiknya. Ya. Ya sudah saya bantu doa ya Mbak Fiarina. Aminkan doa saya, silahkan ibu-ibu, kemudian pemirsa di rumah. Kalau memang ada kasus di dalam rumah tangga sering bertengkar, kemudian ada sakit, sudah ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Nah mudah-mudahan kasus ini bisa menyelesaikan masalah ya, amin ya. Aminkan doa saya Mbak Rina.